Pertanyaannya adalah, apa sih penyebab korupsi itu? Pertama, penyebab korupsi itu disebabkan oleh mentalitas. Mentalitas yang berakar pada kebiasaan-kebiasaan, berakar pada budaya bangsa kita sendiri. Jadi dari kecil itu kita tidak biasa dididik untuk fair, ya. Kita tidak bisa menghormati hak-hak orang lain, ya. Kita tidak biasa ngantri. Kalau ngantri itu orang yang di depan yang duluan harus diberikan pelayanan pertama. Kita main serobot saja, semau-maunya begitu. Dan akhirnya juga kita tidak dapat membedakan mana hak orang lain, mana hak rakyat, mana hak bangsa dan negara, mana hak pribadi kita. Lalu orang akan memanfaatkan segala kesempatan yang dia miliki untuk melakukan kejahatan, termasuk adalah kejahatan melakukan korupsi itu. Jadi ada semacam mental aji mumpung, ya, ingin cepat kaya, ingin dapat uang, lalu dengan segala cara digunakannya, apalagi dia sedang berkuasa, punya kesempatan untuk itu. Jadi persoalan moralitas, persoalan yang sangat penting, supaya kita bersikap fair, kita tahu mana hak kita, mana hak orang lain, di mana batasnya. Kita tidak boleh melampaui batas itu. Tentu ini berkaitan langsung dengan masalah pendidikan keluarga, pendidikan di masyarakat, pendidikan di sekolah, dan juga menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang kedua adalah persoalan yang berkaitan dengan sistem kita bernegara. Nah, sistem bernegara itu harus kuat. Pertama didasarkan kepada konstitusi, didasarkan pada undang-undang dasar negara itu. Nah, dari konstitusi itu lahirlah berbagai macam peraturan perundang-undangan, antara lain undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Itu tugas negara menciptakannya. Tapi negara juga bertugas untuk membangun sebuah sistem yang baik. Artinya sistem itu rasional, dapat dikontrol, dapat diketahui oleh setiap orang, dan kalau terjadi penyelewengan dan penyimpangan juga segera diketahui. Jadi sistem itu harus ditopang oleh norma-norma hukum yang adil, tapi juga aparatur penyelenggaraan negaranya yang mempunyai akhlak dan moralitas yang baik. Di samping juga tentu aparatur dari penegak hukum itu bekerja secara konsisten. Jadi kalau negara itu mempunyai sebuah sistem yang baik, sebuah sistem yang kuat, itu dia dapat mencegah seminimal mungkin terjadinya kejahatan. Jadi sebagai contoh misalnya begini, mentalnya ini memang sudah nggak beres seseorang itu. Lantas dia mau bekerja di sebuah bank, ya, ikut seleksi. Nah, dia diterima jadi pegawai bank itu. Nah, niatnya kalau dia sudah bekerja di bank itu, dia mau korupsi itu, mau diambilin uangnya. Tapi ketika dia bekerja di situ, ya, sistem keuangan bank itu, sistem pengawasannya, sistem pengendalian keuangannya itu begitu ketatnya, sehingga praktis dia tidak dapat mewujudkan keinginan atau niatnya untuk melakukan korupsi tadi. Jadi sistem mencegah perilaku yang buruk tadi. Nah, sebaliknya dalam satu sistem yang buruk, ya, orang yang baik pun bisa terpaksa jadi orang jahat. Nah, misalnya kita ambil satu contoh, orang Singapura dengan orang Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia pergi ke Singapura, ya, dia dipaksa oleh sistem, dia terpaksa jadi orang baik, dia tidak bisa melakukan yang itu, melakukan ini dari hal-hal yang kecil-kecil, misalnya antri naik taksi, antri naik kereta api, atau antri naik bis, kemudian mentaati rambu-rambu lalu lintas, menyeberang jalan secara tertib, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok di sembarang tempat. Nah, sistemnya begitu kuat, dan kemudian sanksi hukumnya juga dikenakan, diberlakukan secara konsisten. Nah, kalau melakukan pelanggaran langsung dikasih sanksi. Nah, dengan begitu negara menjalankan sistem dan memaksa rakyatnya untuk patuh kepada sistem dan patuh kepada norma-norma hukum. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang Singapura pergi ke Batam misalnya, atau pergi ke Tanjung Pinang misalnya, itu kelakuannya sama aja dengan kelakuan kebanyakan orang Indonesia. Maka pertanyaan kita, apakah mentalitas orang Singapura itu memang bagus,
mentalitas bangsa kita ini kurang bagus. Nah, kalau kita bicara tentang moralitas, tentang akhlak, ya, ini kan fungsi dari keluarga, fungsi orang tua mendidikkan sesuatu kepada anak-anaknya, fungsi lembaga-lembaga pendidikan, fungsi para ulama, para tokoh-tokoh agama untuk menjaga moralitas umat. Jadi persoalan korupsi tidak akan terselesaikan kalau kedua masalah ini tidak kita benahi. Ya, jadi kalau kita hanya nangkapin orang saja, ya penjarakan orang, hukum orang, ya tentu penjara jadi penuh, penjara jadi penuh, tapi korupsi tidak akan pernah berkurang karena sistemnya salah. Nah, ambil satu contoh sederhana begini. Tiap hari kita berteriak, kita katakan kita anti korupsi, ya. Tapi kita membuat kebijakan-kebijakan, peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya korupsi. Ambil contoh misalnya penyelenggaraan pemilu kada, ya. Pemilu kada ini memang sudah menjadi satu hal yang sangat serius, ya. Pemilihan ini mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa, itu dipilih langsung oleh rakyat, satu orang satu suara. Nah, walaupun tiap hari sudah banyak kritik karena kenyataannya partisipasi rakyat dalam pemungutan suara pemilu kada itu ada yang sudah di bawah 50%. Ya, jadi memang sudah tidak menarik minat masyarakat. Tetapi untuk kampanye biayanya besar sekali. Nah, untuk pasang baliho, untuk melakukan bakti sosial, untuk melakukan macam-macam kampanye itu biayanya sangat besar. Jadi kadang-kadang bayangkan untuk menjadi bupati orang bisa habis sampai 50, 75, bahkan 100 miliar untuk kampanye jadi bupati. Nah, rakyat kemudian itu ya dikasih uang, dikasih sembako supaya milih. Jadi mentalitas rakyat juga dibikin rusak oleh sistem itu, dan pemilu kada itu sebenarnya membuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya korupsi. Jadi di satu pihak kita anti korupsi, tapi kita buat sistem yang sudah membuka peluang lebar-lebar terjadinya peluang untuk melakukan korupsi. So apabila calon itu menang jadi bupati atau jadi wali kota atau jadi gubernur, tentu dia harus berpikir bagaimana caranya mengembalikan uang untuk kampanye yang lalu, ya. Sebab gaji bupati itu cuma berapa satu bulan, mungkin nggak sampai 10 juta, tunjangannya berapa satu bulan. Nah, akhirnya kejahatan-kejahatan itu marak terjadi kaitannya dengan kejahatan korupsi. Sekarang ini cara kita menangani korupsi justru hanya dengan law enforcement, dengan cara tangkapi orang, tuntut ke pengadilan. Ya oke, itu memang harus dilakukan. Ya, mereka yang melakukan kejahatan harus diambil satu langkah hukum yang tegas, adil, pasti begitu. Tapi yang juga perlu kita pikirkan, yang perlu kita laksanakan dalam negara ini adalah membangun sistem yang kuat tadi. Kalau kita cuma nangkapin orang begini misalnya, ada jalan rusak, ya. Tiap hari banyak kendaraan lewat di situ, banyak orang jalan, banyak orang menyeberang. Nah, tapi pemerintah tidak pernah perbaiki jalan itu, dibiarkan rusak. Nah, nanti di situ disediakan ambulan, disediakan dokter, disediakan paramedis. Kalau ada orang ditabrak, kalau ada orang kecelakaan, dinaikkan ke ambulan, bawa ke rumah sakit. Atau di satu daerah kena wabah penyakit malaria, ya. Wabah penyakit malaria yang dilakukan apa? Drop pilkina banyak-banyak, drop banyak-banyak obat, drop paramedis, bikin puskesmas sampai ke desa-desa. Ya, kalau udah digigit nyamuk kena malaria, obati. Tapi kan inti masalahnya adalah bagaimana memberantas nyamuk malaria itu supaya tidak berkembang. Tapi ini sangat tergantung bagaimana pemimpin yang akan datang ini. Ya tentu pemimpin yang harus paham betul bagaimana caranya menata kehidupan bernegara kita. Ya, kalau hanya mengandalkan popularitas, ya orang senang apa gitu, itu mungkin tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini, ya, karena negara ini bukan soal simsalabim, ya. Kalau dipimpin si A nanti terus beres begitu, nggak bisa. Ini negara ini harus dipikirkan betul, dipahami betul konsepnya seperti apa harus dijalankan, dan kemudian
ketika sudah memegang kekuasaan, bagaimana dia menjalankan kekuasaan negara untuk menciptakan satu keadaan yang lebih baik, ya, untuk dapat membatasi, bahkan meminimalisir, bahkan menghabisi korupsi itu. Yang juga harus kita cermati dengan sungguh-sungguh adalah pemberantasan korupsi itu harus dilaksanakan bukan saja oleh institusi, oleh lembaga yang memang konsisten dan bebas dari kepentingan, bebas dari hal-hal yang lain. Artinya memang lembaga itu memang murni lembaga untuk menegakkan hukum. Nah, sekarang kita sudah punya ada kejaksaan, ada polisi, ada KPK yang dulu dibentuk pada waktu kebetulan saya waktu itu jadi Menteri Kehakiman yang mengajukan rancangan undang-undang tentang KPK dan tidak pernah dirubah sampai sekarang. Ini masih yang undang-undang yang saya persiapkan dulu pada tahun 2001-2002. Jangan sampai penindakan korupsi itu dilakukan dengan cara-cara yang sebenarnya korupsi juga. Itu bahaya bagi sebuah negara. Aparat penyidiknya, pimpinannya itu betul-betul memang harus diawasi dan bersih. Hukum itu bisa bahaya kalau diserahkan kepada orang-orang yang tidak kompeten dan bermental buruk dan pengawasan yang tidak ketat dan konsisten. Itu orang bisa dijebloskan ke penjara, dijebloskan rumah tahanan, didakwa melakukan satu kejahatan. Nah, ini harus kita cermati sungguh-sungguh, jangan sampai penegakan hukum itu dicampuri oleh faktor-faktor non-hukum, dari faktor politik, faktor kepentingan ekonomi, sentimen pribadi dan sebagainya. Itu harus kita